Burnout merupakan kondisi kelelahan secara emosional, mental, dan fisik karena stres berkepanjangan dan terus-menerus. Seringnya, kelelahan ini terjadi di tempat kerja karena bekerja terlalu lama, mengerjakan tugas terlalu banyak, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Jika kamu bekerja terlalu keras hingga tidak beristirahat, baik secara mental maupun fisik, burnout akan menjerat kamu dan membuat produktivitas semakin menurun. Tanda kamu mengalami burnout diantaranya adalah muncul ketakutan terhadap pekerjaan, lelah secara fisik dan mental, emosi tidak stabil seperti menjadi sinis dan mudah tersinggung. Dampak jangka panjangnya adalah pekerjaan menjadi tidak efektif dan mengalami penurunan performa secara signifikan. Nah, agar tak membuat kejenuhan yang kamu rasakan semakin parah, maka inilah 5 pemahaman keliru mengenai burnout yang justru akan semakin mengganggu kesehatan mental kamu. Let's talk about it. Yang pertama, burnout adalah masalah pribadi. Burnout di tempat kerja sering dianggap sebagai masalah pribadi. Padahal, menurut penelitian dipaparkan dalam Psychology Today, sebagian besar kasus kelelahan berasal dari lingkungan kerja yang toksik. Berdasarkan survei Gallup, terdapat beberapa sebab terjadinya burnout, yakni perlakuan tidak adil di tempat kerja, beban yang tidak seimbang, peran dan tugas yang tidak jelas, buruknya komunikasi, dan deadline yang tidak masuk akal. Permasalahan tersebut akan semakin destruktif bila dibarengi dengan kurangnya rasa hormat dan apresiasi. Jangan berpikir bahwa kelelahan di tempat kerja merupakan masalah pribadi. Apabila kamu mengalami permasalahan tersebut, kemungkinan kamu berada di lingkungan kerja yang tidak stabil. Yang kedua, burnout tidak dapat melukai fisik dan mental. Kelelahan di tempat kerja tidak hanya membahayakan mental, namun juga mengganggu kesehatan fisik. Menurut survei dilakukan Gallup, 63% karyawan yang mengalami burnout akan mengajukan cuti sakit, sementara 23% lainnya memilih untuk mengunjungi unit gawat darurat. Bahkan responden dalam survei tersebut setuju bahwa tuntutan pekerjaan yang tinggi dan tak realistis turut mengganggu hubungan mereka dengan anggota keluarga lain. Pada akhirnya, karyawan yang mengalami burnout memilih untuk meninggalkan perusahaan. Yang ketiga, sibuk sama dengan produktif. Kelelahan dalam bekerja biasanya diawali dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi sehingga membuat karyawan sibuk tanpa punya waktu untuk kehidupan sosial. Anggapan bahwa sibuk sama dengan produktif, inilah yang membuat sistem kerja menjadi tak wajar dan berujung burnout. Dalam Very Well Mind, konselor profesi Jody Clark menegaskan bahwa kesibukan berkaitan dengan cara kita menghabiskan waktu, sementara produktivitas adalah capaian yang berhasil kita lalui. Karena itu, pandangan mengenai kesibukan yang semakin tinggi berarti pekerjaan semakin bagus adalah keliru. Yang keempat, liburan bukanlah cara efektif menghilangkan burnout. Banyak orang berpikir liburan dengan waktu singkat akan menghilangkan kelelahan akibat bekerja. Sayangnya, menurut Harvard Business Review, liburan bukan cara paling efektif untuk menghilangkan kejenuhan. Dalam studi yang sama, ditemukan bahwa solusi untuk mengatasi burnout adalah cuti panjang. Karyawan yang mengambil cuti panjang akan recharge energi dan kembali bekerja dengan ide yang fresh. Liburan tak selalu menjadi jalan keluar untuk keluar dari jeratan kelelahan kerja, sebab sebagian karyawan masih memikirkan pekerjaan yang ditinggalkan. Sementara itu, mengambil cuti panjang untuk melakukan kegiatan yang disuka, misalnya menjadi sukarelawan atau mengerjakan suatu hobi, dapat meningkatkan self-love yang berujung pada meningkatnya rasa percaya diri saat kembali ke kantor. Yang kelima, melakukan pekerjaan disukai tak akan membuat burnout. Meski pekerjaan yang saat ini diketahui adalah impian sejak lama, burnout tetap saja tak dapat dihindari. Mencurahkan seluruh usaha dan kerja keras kepada suatu aktivitas yang sama setiap hari akan menguras energi. Joanna Normi sebagai burnout coach and advisor melalui entrepreneur menyampaikan kejenuhan dalam bekerja tetap bisa dialami oleh orang yang passionate dalam bidang pekerjaan tersebut. Selain itu, burnout juga tak selalu menjadi sinyal atas buruknya kinerja yang kamu lakukan. Seringkali, seseorang mengalami kejenuhan dalam bekerja karena sistem yang keliru atau bermasalah. Sehingga bukan kemampuanmu yang menurun, melainkan terjadi gap antara kemahiran yang kamu miliki dengan kondisi pekerjaan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.